Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Video ini disusun dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Organizational Behavior kelas MJ 609 dengan dosen pengajar Ibu Dora Amelia di Universitas Berasia. Perkenalkan, saya Vincentia Vanessa Augustin dengan NIM 25021021220. Untuk UAS ini, saya memilih objek 8, komunikasi dalam organisasi, kesalahpahaman instruksi di pabrik PT Baja Perkasa. Diceritakan bahwa sebuah batch produk cacat lolos ke tangan pelanggan besar. Ternyata terdapat kesalahpahaman komunikasi. Manajer produksi mengirimkan instruksi perubahan spesifikasi melalui pesan singkat yang terburu-buru dan ambigu kepada kepala shift malam, yang kemudian menafsirkannya secara berbeda dari yang dimaksud. Budaya komunikasi di pabrik juga bermasalah. Komunikasi vertikal dari atas ke bawah cenderung satu arah tanpa mekanisme konfirmasi balik. Karyawan shift malam segan bertanya ulang karena takut dianggap tidak kompeten, dan tidak ada saluran komunikasi formal yang terdokumentasi untuk perubahan teknis mendesak. Terdapat juga hambatan semantik karena istilah teknis yang digunakan manajer produksi tidak dipahami secara seragam oleh seluruh kepala shift. Sebelum membahas soal tersebut, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu komunikasi. McShane dan Glino menyebutkan bahwa komunikasi adalah penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik lisan atau tertulis, maupun menggunakan alat komunikasi. Jadi, terdapat dua bentuk umum yang terjadi dalam komunikasi, yaitu penciptaan pesan dan penafsiran pesan. Terdapat 7 unsur utama komunikasi. Yang pertama adalah komunikator, yaitu pengirim pesan atau pengirim informasi. Kedua adalah pesan, yaitu informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Ketiga adalah encoding, yaitu proses merubah pesan menjadi simbol, isyarat, atau kata-kata. Encoding ini bergantung pada saluran atau media komunikasi yang kita gunakan. Jika saluran yang kita gunakan adalah tatap muka atau telepon, encoding dapat berupa kata-kata lisan. Jika saluran yang kita gunakan adalah pesan tertulis seperti surat atau email, proses encodingnya adalah berupa tulisan. Kemudian ada komunikan atau penerima pesan, yaitu kepada siapa kita menyampaikan informasi. Komunikan kemudian akan melakukan decoding, yaitu menafsirkan pesan yang kita sampaikan. Unsur terakhir yaitu feedback atau respon dari komunikan atas pesan yang telah mereka dapatkan. Namun dalam komunikasi, seringkali terdapat gangguan atau noise yang membuat proses penyampaian atau penerimaan pesan menjadi terganggu. Bentuk dari noise ini bermacam-macam, tapi secara umum dibagi menjadi 4 jenis. Pertama, physical noise, yaitu gangguan fisik seperti suara bising dari lingkungan sekitar atau jarak yang terlalu jauh ketika berkomunikasi tatap muka. Kedua, physiological noise, yaitu gangguan yang berasal dari dalam tubuh penerima atau pengirim pesan, seperti gangguan pendengaran. Ketiga, ada psychological noise, yaitu gangguan yang berasal dari pikiran, perasaan, atau suasana hati seseorang ketika berkomunikasi. Contohnya seperti stres, marah, prasangka buruk terhadap lawan bicara, atau sedang melamun. Yang terakhir yaitu semantic noise, yaitu gangguan karena salah mengartikan kata atau bahasa. Contohnya seperti penggunaan kalimat yang ambigu, kurang jelas, atau penggunaan bahasa yang tidak dimengerti. Komunikasi dalam organisasi menjadi sangat penting karena organisasi terdiri dari banyak orang yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Komunikasi yang tidak efektif dalam organisasi dapat menghambat pencapaian tujuan. Dalam organisasi sendiri, terdapat beberapa jenis komunikasi yang terjadi. Pertama, ada downward communication atau komunikasi ke bawah, dari atas ke bawah, seperti manajer memberikan arahan kepada bawahannya. Kemudian ada upward communication atau komunikasi ke atas, dari bawah ke atas, seperti penyampaian feedback dari bawahan kepada manajer. Kemudian ada horizontal communication, yaitu aliran komunikasi antar orang yang kedudukannya sama dalam organisasi, seperti antar manajer. Yang terakhir ada diagonal communication, yaitu aliran komunikasi antar orang pada hierarki yang berbeda, yang tidak memiliki hubungan wewenang secara langsung.
Contohnya antara staf divisi penjualan dengan manajer keuangan. Kembali pada kasus di pabrik PT Baja Perkasa, pada kasus tersebut kita dapat menemukan bahwa terdapat beberapa hambatan komunikasi. Yang pertama, timing. Permasalahan mula-mula disebabkan oleh instruksi dari manajer produksi yang terburu-buru dan ambigu kepada kepala shift malam. Timing atau penentuan waktu yang tepat adalah salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi efektif. Manajer produksi seharusnya menenangkan diri terlebih dahulu dan tidak terdistraksi dalam memberikan instruksi, sehingga kalimat instruksi menjadi jelas dan mudah dipahami. Selain itu, budaya komunikasi yang buruk pada pabrik PT Baja Perkasa juga memunculkan hambatan-hambatan lain seperti semantic noise, yaitu gangguan karena salah mengartikan kata atau bahasa, seperti ketika kepala shift malam salah mengartikan instruksi manajer produksi, atau manajer produksi yang sering menggunakan istilah teknis yang sulit dimengerti kepala shift. Kemudian tidak adanya feedback. Feedback merupakan hal yang penting dalam komunikasi. Kepala shift dapat menyampaikan feedback berupa pertanyaan untuk lebih memahami informasi, namun sayangnya hal ini belum diterapkan. Kemudian tidak adanya pengulangan, padahal pengulangan berfungsi untuk memperkuat daya ingat dan memastikan bahwa informasi telah dipahami dengan baik. Sebagaimana dengan feedback, pengulangan juga belum diterapkan pada kasus ini. Kemudian tidak adanya sistem dokumentasi komunikasi yang formal. Pada sebuah pabrik di mana terdapat instruksi perubahan atas produksi tertentu, perlu adanya sebuah sistem pencatatan atau dokumentasi, terlebih terkait perubahan spesifikasi produksi. Dengan begitu, seluruh pekerja dapat mengetahui informasi yang paling baru tanpa risiko informasi tersebut berubah dari mulut ke mulut. Kemudian terkait pengaruh budaya organisasi pada komunikasi, budaya organisasi akan mempengaruhi pola tingkah laku dan pola kerja dalam organisasi. Pada PT Baja Perkasa, budaya komunikasinya adalah sebagai berikut, yaitu komunikasi satu arah secara vertikal, atas ke bawah, kemudian karyawan segan bertanya, tidak adanya saluran komunikasi formal yang terdokumentasi, dan penggunaan istilah teknis yang sulit dimengerti. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa bagaimana hal-hal tersebut menghambat jalannya komunikasi. Dengan budaya seperti itu, tidak aneh bila komunikasi ke atas atau upward communication menjadi sulit dilakukan. Kuncinya adalah atasan harus terbuka untuk menerima feedback dan mengencourage bawahan untuk memberikan feedback agar upward communication dapat terjadi. Lagi pula, jika bawahan memberanikan diri untuk memberikan umpan balik, tetapi atasannya tidak mau menerima, maka umpan balik tersebut menjadi sia-sia. Perlu dibentuk suatu sistem komunikasi yang efektif di PT Baja Perkasa. Untuk merancang sistem komunikasi yang efektif, terdapat beberapa hal yang harus diterapkan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan umpan balik atau feedback. Kemudian, komunikasi empatik dengan mempertimbangkan perasaan lawan bicara. Yang ketiga adalah pengulangan untuk memastikan pesan telah dipahami sepenuhnya. Kemudian, bahasa yang sederhana yang mudah dimengerti. Timing agar penyampaian dan penerimaan pesan menjadi optimal, mendengarkan secara seksama, dan mengatur arus informasi agar tidak terjadi overload. Terkait dengan mekanisme konfirmasi dan dokumentasi, PT Baja Perkasa dapat menggunakan sebuah dashboard. Dashboard ini dapat berupa dashboard digital. Manajer, kepala shift, atau pegawai lain yang memiliki informasi dapat menginput informasi tersebut pada dashboard untuk kemudian dapat diakses dan dilihat oleh seluruh pegawai. Perbaruan informasi dapat dilakukan setiap hari, dan pegawai dapat diwajibkan untuk mengecek dashboard tersebut setiap harinya untuk memastikan informasi terbaru tersampaikan. Dashboard dapat dibuat menjadi beberapa kelompok sesuai divisi yang ada pada pabrik, sehingga penyampaian informasi menjadi lebih efektif. Perlu juga dirancang fitur pemberian feedback atau konfirmasi agar komunikasi dua arah dapat berlangsung dengan baik. Dengan dashboard tersebut, seluruh komunikasi yang terjadi menjadi terdokumentasi dengan baik pula. Demikian presentasi saya tentang komunikasi dalam organisasi sesuai kasus pada objek 8. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua.